Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, saya mau minta tolong, minta didoakan agar saya bisa lunasi hutang-hutang, terbebas dari hutang, bisa menjadi tamu Allah, umrah, berhaji, dan dimudahkan segala urusan. Kita berdoa sama-sama pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang bersangkutan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan dirinya, kemudian dibebaskan dari hutang-hutangnya, dan seperti permohonan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi doa itu sunnahnya tidak cukup hanya sekedar dimintakan, harus ada ikhtiar. Karena doa bersanding dengan ikhtiar. Karena itu Anda harus ikhtiar, cari harta yang halal, niatkan karena Allah, niatkan. Begitu Anda niatkan dengan benar, nanti kemudahan akan diberikan. Dan begitu diberikan, tepati janji Anda. Kalau memang niat Anda mendapatkan harta benda untuk melunasi hutang, begitu dapat lunasi hutang Anda. Jangan sampai begitu Allah berikan, Anda gunakan untuk yang lain. Dibagi sesuai dengan niatnya, maka Allah akan mudahkan keadaan Anda. Dan cari doa-doanya, banyak di Quran ya. Banyak, ada di Quran surah kedua dari ayat 280 sampai 282, itu ayat-ayat tentang hutang piutang. Dan minta kepada Allah kemudahan-kemudahan supaya bisa untuk melunasi dan menghadirkan itu semua. Jadi dulu saya pernah tugas di Mekah 2010 itu ada kejadian unik, teman kami cerita itu ya, sampai ada yang demikian, dia berikhtiar juga untuk melunasi, sampai sana sini susah, sampai ikhtiar terakhir dia datang ke Mekah, itu pun minjem juga, datang ke Ka'bah itu ya. Tapi caranya bagus, tapi tidak harus ditiru gitu kan. Dia bawa catatan tuh utang-utangnya begini, datang ke Ka'bah sampai dia katakan, ya Allah, hamba datang ke sini punya banyak utang, sampai hamba ke sini pun ngutang ya Allah, sampai ke tempat ini mohon dikabulkan ya Allah, banyak utang hamba seperti engkau ketahui, kalau tidak percaya ini catatannya ya Allah. Ya, alhamdulillah. Tapi setelah itu lunas utangnya itu, pulang dia lunas. Tapi tidak harus seperti itu gitu kan. Anda bisa berikhtiar dengan kebaikan-kebaikan, mohonkan kepada Allah, dan insya Allah ada kebaikan-kebaikan diberikan. Mustahil Anda mendekat kepada Allah yang maha kaya Anda tidak diberikan. Orang kafir aja dari rezekinya, masa ada orang muslim dari rezekinya? Optimis dengan itu, minta kepada Allah kebaikan. Semoga Allah memudahkan keadaan hidup Anda. Gak cukup dengan amin, kerjakan dulu. Assalamualaikum Ustaz, boleh menunaikan salat nafilah di rumah? Masya Allah. Ya, bukan boleh, boleh banget. Ini, tapi kapan dilakukan nafilah di rumah itu? Kapan dilakukan? Jadi sunnahnya memang kerjakan salat nafilah itu di rumah, sunnahnya. Ya, kerjakan, kata Nabi, kerjakan salat nafilah itu di rumah. Ya, paling takdir maktubah ya, atau faraid, sepanjang bukan salat fardunya. Salat fardu kerjakan di masjid, ya, salat-salat sunnah sallu fi buyutikum, kerjakan di rumah kalian. Tapi kapan itu dikerjakan? Ya, lihat riwayatnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika redaksinya mengatakan wa baiti huna, rumahku di sini. Di mana rumah Nabi? Tuh, Anda katakan di masjid kan? Awas, kalimat di masjid dalam bahasa Arab kan mengatakan fi itu bisa dua, bisa di dalam, bisa menempel, bisa dekat dengan masjid. Kita di mana antum sekarang? Di masjid, padahal di halaman masjid. Ini bahasanya di masjid. Jadi ketika saya mengatakan di masjid, jangan tafsirkan di dalam masjid. Awas, hati-hati, karena ada yang menuliskan sesuatu. Adi Hidayat mengatakan, Masya Allah, kupas tuntas video Ustaz Adi Hidayat. Muncul Adi Hidayat mengatakan misalnya rumah Nabi di dalam masjid, dan diartikan dalam masjid itu sebagai masjid. Itu dibantah, tidak perlu banyak dalil di situ. Kata yang saya maksudnya menempel dengan masjid di situ, menempel rumah Nabi di masjid, nempel dengan masjid, dekat dengan masjid. Bahkan sekarang ada areanya di dalam masjid, ada area, tapi tidak disebut sebagai masjid, tapi berada di area masjid. Ini menunjukkan pesan bahwa satu, dalam konteks salat sunnah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, idza kana baituhu qariban minal masjid. Jika memang rumahnya dekat dengan masjid, maka tunaikanlah salat sunnah ini di rumah. Supaya satu, rumah itu banyak dengan nuansa zikir, banyak digunakan beramal saleh, tidak seperti kuburan. Yang kedua, banyak tempat sujudnya, dan akan bersaksi di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di semakin banyak tempat sujud, semakin banyak bersaksi. Idza zulzilatil ardu, ketika bumi digoncang sekencang-kencangnya sampai yang di bawah naik ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al insanu, manusia berkata, apa yang terjadi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat yang dipijak di bumi akan bersaksi kepada Allah, mengabarkan kepada Allah apa yang pernah kita lakukan di dalamnya. Jadi kalau rumah Anda dipakai sujud itu rebutan tuh. Karpetnya bicara, ya Allah, saya digunakan sujud. Temboknya bicara, ya Allah, saya jadi saksi melihat dia. Kemudian dindingnya macam-macam semua bicara, rebutan, semua rebutan. Itu yang kita dambakan. Termasuk jika Anda maksiat di dalamnya, dia akan bicara. Ya Allah, si fulan bersembunyi di tempat saya ini, dia pegang saya, dia bersandar pada saya, melakukan maksiat, dia merasa tidak diawasi olehmu, ya Allah, hukum dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena itu yang terbaik Anda tunaikan salat nafilahnya di rumah jika dekat dengan masjid rumahnya. Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid, jangan dipaksakan.